mereka jalani dalam kebodohan. Padahal mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Mereka adalah orang-orang yang kelihatan oleh orang-orang lain. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka orang-orang yang rajin ke gereja. Beberapa mereka adalah orang-orang terpelajar, doktor, bahkan profesor. Beberapa orang yang uangnya banyak. Beberapa orang yang kedudukannya tinggi. Tapi ternyata mereka menjalani kehidupan mereka di dalam apa? Kebodohan. Nah, kita akan belajar ya, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apa itu kebodohan? Bisa baca kok? Itu definisi kebodohan menurut Alkitab. Itu ada dia punya bahasa Yunaninya, tapi saya tidak tulis gitu ya. Kalau menurut Alkitab, kebodohan itu segala sesuatu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Jadi apapun dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak berkenan, itu namanya apa? Kebodohan. Bodoh. Sekalipun di dalam pandangan manusia itu pintar. Amin. Menolak hikmat dan didikan Allah. Ada orang-orang yang demikian. Saya ambil contoh. Mereka harusnya mengampuni. Mereka tahu itu hikmat Tuhan, ampuni. Ternyata mereka tidak mau mengampuni. Mereka menolak hikmat dan didikan Allah. Beberapa dikatakan ayo berintegritas, hidup jujur, kerja yang jujur, usaha yang jujur. Mereka tidak mau. Walaupun tidak ada manusia satu orang pun yang tahu, tapi mereka kalau bertindak tidak jujur, tidak punya integritas. Itu mereka menolak apa? Hikmat dan didikan Allah. Ya, inilah yang dikatakan oleh kita sebagai apa? Bodoh. Berikutnya lagi kurang pengalaman ya. Kurang pengalaman ini proses gitu ya. Yang berikut lagi tidak memahami kehendak Allah. Ini juga karena kurang mendalami firman Tuhan, kurang punya hubungan dengan Tuhan. Akhirnya tidak tahu isi hati Tuhan, tidak tahu Tuhan maunya apa. Aku hence 2010, Tuhan suruh keluar dari Allah. Aku hence mengerti isi hatinya Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan. Sehingga akhirnya aku hence dapat berkat dari Tuhan. Ya, sudah tahu kok berkatnya bagaimana. Nah, menutup mata atau mengabaikan atau tidak mau tahu firman, ini namanya bodoh. Amin. Ada banyak orang kita bodoh karena cuek, tidak mau tahu dengan firman. Ya. Nah, kalau bijaksana ya kebalikan dari kebodohan ya. Saya bilang seperti itu saja. Segala sesuatu yang membuat Tuhan berkenan sesuai dengan hikmat dan didikan Allah. Belajar dari pengalaman, mengerti akan kehendak Allah, peduli, memperhatikan dan mendalami firman. Siapa di sini yang suka mendalami firman? Angkat. Haleluya. Selain berikut. Nah, kalau ini saya punya definisi sendiri ya. Kebodohan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang, entah itu motivasi hatinya, entah itu pikirannya, entah sikap, perkataan maupun tindakan perbuatan yang apa? Tidak berkenan kepada Tuhan, yang merugikan diri orang itu sendiri. Itu kebodohan. Dia lebih memilih hal-hal yang sementara daripada hal-hal yang kekal. Amin. Itu bodoh. Begitu. Bisa nangkap ya? Apalagi ya banyak. Dia sudah mengerti firman, harusnya dia melakukan, dia tidak melakukan. Itu bodoh. Ya. Nah, akhirnya harusnya dia dapat berkat, jadinya dia kehilangan berkat. Contohnya siapa? Esau. Esau itu bodoh atau tidak? Ya, kalau kita tanya Esau itu bodoh. Dia menukarkan hal kesulungan dengan sepiring kacang merah. Tapi tanpa disadari banyak orang Kristen juga telah menjadi bodoh sama seperti Esau. Makanya Alkitab bilang jangan punya nafsu rendah seperti Esau, karena itu kebodohan. Amin. Nah, gambarannya seperti itu. Kebijaksanaan adalah kebalikan dari kebodohan. Oke, sepanjang 2018 ketika kita menjalani hidup, bagaimana pilihan-pilihan kita, bagaimana keputusan-keputusan kita. Amin. Bagaimana tindakan-tindakan kita. Kita merenungi 365 hari ini saya isi dengan kebodohan atau saya isi dengan kebijaksanaan. Amin. Lanjut. Jangan sampai terlalu cepat. Haleluya. Oke. Ternyata ada 5 kebodohan utama yang dilakukan oleh manusia. Amin. Ini di sepanjang zaman, dari Adam dan Hawa sampai sekarang dan seterusnya, ada 5 kebodohan utama. Yang pertama,
Next. Kebodohan yang pertama apa? Lebih utamakan perkara duniawi daripada pengenalan akan Allah. Ya, itu ada di buku ayat-ayat. Bisa satu orang buka baca dengan cepat. Yang di atas Lukas 12 ayat 20, satu orang lagi Matius 19 ayat 26. Bapak Naon, Lukas 12 ayat 20, Mama Nancy, Matius 16 ayat 26. Bapak Naon dulu. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, ini firman Tuhan datang kepada siapa? Orang kaya. Dia menjadi begitu kaya, tapi dia juga menjadi begitu apa? Bodoh. Kenapa? Karena dia lebih utamakan untuk menumpuk, mengumpulkan harta di bumi. Amin. Daripada harta di surga. Dia lebih mengutamakan perkara-perkara yang ada di bawah daripada mengutamakan perkara-perkara yang ada di atas. Bodoh atau tidak? Bodoh. Agak keras ya? Tapi beberapa orang sudah seperti itu. Amin. Mereka mengejar hal-hal yang sementara. Mereka tidak lagi mengejar hal-hal yang kekal. Mereka tidak lagi mengejar pengenalan akan amin. Oke, Mama Nancy. Matius 15 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Nyawa itu zoe, hidup yang kekal. Zoe itu kehidupan abadi. Amin. Satu spiritualitas yang terus menerus apa? Itu nyawa. Apa gunanya kita beroleh seluruh dunia, ternyata kita kehilangan kehidupan yang kekal? Buat apa? Kemarin Pak Eko sudah sampaikan. Saya rasa itu jelas ya. Gitu. Oke. Nah, otomatis sebaliknya, lawan dari kebodohan adalah apa? Orang yang bijak seharusnya dia bagaimana? Lebih mengutamakan pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat 6. Satu orang baca, Bapak Adit. Yohanes 17 ayat 3. Om Amos. Hosea dulu. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Jelas, engkau melupakan pengajaran Tuhan, maka anak-anakmu pun, keturunanmu pun Tuhan lupa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Iya ada. Kalau dalam perjanjian lama pasti kalinya iya ada. Kalau dalam perjanjian baru pengenalan itu ginosko. Ginosko itu artinya intim atau melekat, menempel, dekat, bersahabat, erat. Terus ya, kalau kita pakai kata intim itu seperti suami istri begitu ya. Suami istri itu kan kenal luar dalam. Betul tidak? Suami istri itu kalau kenal luar dalam, gambarannya seperti itu. Intim dengan Allah. Jadi orang bijak itu mengutamakan keintiman dengan Allah. Katakan sebelah kiri kanan, ayo intim dengan Tuhan. Ayo hubungan dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Mama-mama, bagaimana kalau bapak-bapak, mama pun bapak ini tiba-tiba satu hari dia cuek, dia tidak mau tahu dengan mama selama 1 tahun penuh. Bagaimana rasanya? Hampa. Enak atau tidak? Nah, pasti tidak enak, betul? Betul tidak? Nah, itu berbicara keintiman. Amin. Ada satu hubungan, tapi ketika sebenarnya Tuhan itu pun demikian dengan kita. Dia ini setengah mati, Tuhan setengah mati. Aduh, saya sayang ini, cuek terus dengan saya. Dia
mau bangun hubungan dengan saya. Amin. Sebenarnya seperti itu. Jadi dengar baik-baik. Tidak perlu kita melakukan dosa untuk menyakiti hati Tuhan. Dengan kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan saja, kita sudah bikin Tuhan itu menderita. Amin. Sudah bikin Tuhan itu setengah mati. Coba lu sayang dengan satu orang, terus itu orang cuek dengan lu. Kira-kira bagaimana? Lu sayang mati mampus dengan itu orang, tapi itu orang bagaimana? Cuek dengan lu. Kira-kira bagaimana? Ada ketemu jalan berpapasan juga, dia biasa, dia cuek saja. Kira-kira bagaimana? Saya pernah, sudah dia cuek dengan saya, dia dipeduli dengan satu teman akrab baik lagi. Dilangsung. Kan begitu ya gambarannya seperti itu. Amin. Nah, Yohanes 17 ayat 3 tadi siapa? Om Amos. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Amin. Jadi Alkitab mendefinisikan arti dari hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Siapa yang ingin memiliki hidup kekal? Pasti kita semua. Amin. Siapa yang ingin tinggal di dalam kekekalan? Pasti kita semua. Dengar baik-baik ini. Om Amos baca. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Yaitu bahwa mereka mengenal, mereka intim, mereka punya hubungan. Amin. Dengan Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka punya hubungan, mereka intim, mereka kenal siapa? Yesus Kristus. Itulah hidup yang kekal. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup yang kekal, hal utama yang harus kita lakukan, kejar. Amin. Kejar hubungan dengan Tuhan. Omong kiri kanan. Kejar hubungan dengan Tuhan. Perjuangkan hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita naksir nona, naksir kakak nyawa, naksir adek nona, kita kejar, kita perjuangkan. Amin. Itu hal-hal yang sementara kan di bumi. Betul tidak? Nanti di sorga Ki Robert sudah tidak baku tahu lagi dengan Mam Kristi masing-masing. Kan begitu kan? Mam Kristi tidak baku tahu lagi dengan Ki Robert masing-masing. Kalau di bumi ini yang Ki Robert sampai mati mampus, bagaimana akhirnya menikah dengan Mam Kristi? Mam Kristi mati mampus sampai akhirnya menikah dengan Ki Robert. Kan begitu toh? Tapi di surga. Nah, kenapa kita tidak memperjuangkan hubungan dengan Tuhan? Amin. Kita tidak mengusahakan hubungan dengan Tuhan. Oke. Jadi itu kebodohan yang pertama. Next. Kebodohan yang kedua. Tidak mempersiapkan diri. Orang bodoh adalah bagaimana? Tidak mempersiapkan diri. Orang yang tidak kedatangan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Alkitab itu ya dan amin. Betul tidak? Alkitab sudah kasih tahu kita Tuhan Yesus pasti akan datang dan waktunya sudah sangat dekat. Betul? Amin. Harusnya kita mempersiapkan diri. Amin. Amin. Simon Petrus berkata, ada orang-orang yang bilang waktunya masih lama, waktunya masih lama. Mereka tidak mempersiapkan diri. Sesungguhnya mereka adalah orang yang apa? Bodoh. Orang yang bijak bagaimana? Orang yang bijak bagaimana? Mempersiapkan diri, menjaga ketersediaan minyak supaya ketika tetap menyerah. Baru-baru kita main drama toh. 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar, bijak. Begitu ya. Kita main drama. Amin. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Melalui ilustrasi itu kita tahu 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri, mereka dihalangi oleh prajurit. Tidak bisa. Mereka mau bagaimanapun tidak bisa. Jadi sebelum terlambat, malam ini mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali dia datang seperti pencuri. Bisa saja selesai ibadah dia datang. Bisa saja. Amin. Kita tidak tahu kapan waktu. Persiapkan diri kita. Itu orang bijak. Ya. Jadi jangan terlalu terlena dengan dunia. Amin. Persiapkan diri, waspada untuk persiapkan diri.
Oke. Lanjut. Yang berikut. Orang bodoh adalah Tidak membangun. orang yang tidak membangun dasar yang kuat, yaitu apa? Hidup dalam Ketidaktaatan. taatan kepada firman. Coba buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Itu perumpamaan tentang dasar yang kokoh. Coba satu orang baca, Q Robert. Matius 7 24 sampai 27. Setiap orang Ya, Mam Grace, setiap penolong yang setia. yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu air melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Amin. Jadi ketaatan kepada firman menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang apa? Bijak. Bijak. Amin. Sementara ketidaktaatan kepada firman itu menunjukkan bahwa orang tersebut orang yang bodoh. Jadi kita keluar dari sini, kita ketemu dengan orang-orang, kita lihat ini orang-orang, kita akan tahu dia orang pintar, orang bijak atau orang bodoh. Gampang sekali. Amin. Gampang sekali untuk kita tahu. Oh, ini orang yang bodoh. Oh, ini orang yang bijak. Lihat dari ketaatannya kepada firman. Amin. Jadi jangan pilih orang omong, weh kita dengar dia omongan nih, rasa-rasanya dia turun naik surga. Setiap hari dia turun naik surga 6-7 kali. Wow, luar biasa dengar omongan. Amin. No, lihat. Kita mau tahu ini orang bodoh atau bijak. Lihat dari cara dia hidup, kita akan tahu dia orang bodoh atau orang bijak. Amin. Orang yang menghabiskan malam tahun-tahun dengan minum mabuk, dia bodoh atau bijak? Bodoh. Amin. Kalau minum 1 gelas saja, Bijak. haleluya. Bapak Arif baik kuat. Minum bir. Ini ada 1 gelas bijak. 5 gelas. siap bir baru khotbah ini sebentar kita tidak minum punya nih. Amin. Ya, jadi mari kita menjadi orang yang bijak. Ya. Dengan apa? Hidup senantiasa taat kepada firman. Amin. Next. Kurang bijak. Oke. Yang keempat, orang bodoh adalah Orang yang menyimpan amarah. orang yang menyimpan amarah, yang merusak hubungan. Pengkhotbah 7 ayat 9. Satu orang baca. Pengkhotbah 7 ayat 9. Ya, apa David? Oh ya, Bang Dewi. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena marah menetap dalam dada orang bodoh. Amin. Aku David, Yakobus 1 ayat 19-20. Angkot batu ayat 9 ya. Berarti kita jangan marah-marah. Amarah menetap dalam dada orang bijak. Amin. Orang bodoh. Amarah menetap dalam dada orang bijak. Amin. Amarah menetap dalam dada orang bijak. Amin. Coba gimana tuh? Orang bodoh. Dada orang bodoh. bodoh. Amin. Amin. Jadi kalau ada amarah yang tersimpan terus menerus dalam dada, tidak hilang-hilang, ya begitu sudah. Baca. Yakobus 1 19 sampai 20. Bro, ini saya tersinggung. Yakobus 1:19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin.
Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kebanyakan orang yang amarahnya sudah meluap-luap, dia pasti bertindak bodoh. Dia pasti mengambil keputusan bodoh. Amin. Jadi amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Siapa yang masih ada amarah di dalam dadanya? Haleluya. Jangan sampai kita masih ingat-ingat satu orang. Ini orang ini dia bikin kita jengkel terus. Ini orang ini pun tidak aneh-aneh terus dengan kita. Amin. Rasanya ini amat. Kita pun amarah terhadap ini satu orang tidak hilang-hilang begitu ya. Karena ada yang seperti itu, betul tidak? Sampai akhirnya kita mau saat teduh juga, aduh. Saya pernah alami mau berdoa saat teduh, aduh. Karena di sini masih tersimpan nih, aduh. Betul atau tidak? Sampai saat teduh dengan Tuhan terganggu semua. Betapa bodohnya kita, begitu loh. Menyimpan amarah sampai akhirnya kita hubungan dengan Tuhan terganggu. Betul tidak? Bahkan kadang-kadang kita menyimpan amarah dengan seseorang, kita tidak bisa lampiaskan ke dia. Kita pulang di rumah, ketemu anggota keluarga, anggota rumah. Kemudian bagaimana? Piring 2 lusin habis. Bodoh betul tidak? Iya kan? Betul tidak? Piring 2 lusin habis masih baik. Kursi 3 patah hancur. Betul atau tidak? Kan begitu dong? Ini korban ini menyinggung saya semua nih. Amin. Jadi dengar baik-baik. Bukan bilang tidak boleh marah. Amin. Saya juga kadang-kadang saya marah. Saya juga pernah menyimpan amarah. Pernah menyimpan amarah. Saya pun pintu kamar itu jadi satu. Taruh begitu. Belum. Kan tindakan bodoh gitu ya. Tapi kita belajar. Amin. Untuk menjadi bijak. Ya. Oke. Jangan marah terus ya. Mama pulang ngomong di bapak. Bapak jangan marah terus. Amin. Bapak pulang ngomong di mama. Amin. Amin. Jangan marah. Jangan marah-marah. Amin. Oke. Nah, amarah itu pasti akan merusak hubungan baik, pasti. Ya. Jadi orang bijak akan bagaimana? Menjaga hubungan baik. Ya. Yang kelima terakhir. Semua habis. Lama cepat. Yang penting kalau suter akhir berarti semua habis tuh. Yang kelima. Orang yang bodoh itu bagaimana? Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Mazmur 90 ayat 12. Satu orang baca untuk kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ajar kami untuk menghitung hari-hari. Kita mengkalkulasi waktu kita sehingga kita beroleh hati yang bijak. Orang bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Kira-kira kalau kita hidup dengan menyia-nyiakan waktu, Tuhan berkenan tidak? Tuhan tidak berkenan. Nanti di atas Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban. Amin. 2018, berapa banyak waktu yang kita sia-sia? Berapa banyak waktu yang kita sia-sia? Akhirnya momen-momen terbaik yang harusnya menjadi berkat luar biasa bagi kita hilang karena kita menyia-nyiakan waktu. Tapi orang bijak, orang yang akan apa? Memanfaatkan waktunya dengan baik. Efesus 5:15-16. Anda Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari yang belajar. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah waktu itu sebenarnya itu diterjemahkan dengan tebuslah waktu, belilah waktu. Amin.
Artinya apa? Kalau 2018 kita banyak bermain-main, kita banyak menyia-nyiakan waktu. Harusnya kita bekerja keras, begitu ya? Bekerja keras untuk membangun ekonomi kita misalnya, atau untuk membangun kehidupan kita di masa depan. Tapi kita sia-siakan, kita malas-malasan. Atau mungkin 2018 seharusnya kita belajar kita melatih diri kita, membangun diri kita. Sedemikian supaya kapasitas sumber daya manusia kita ini bisa meningkat sehingga di 2019 dan seterusnya, kalau kapasitas diri kita meningkat, pasti taraf hidup kita juga meningkat. Tapi ternyata kita sudah sia-siakan waktu yang berjalan. Itu namanya apa? Bodoh. Amin. Orang bijak, orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Orang bijak, orang yang tidak membuang-buang waktunya dengan percuma. Segala waktunya itu dia isi dengan maksimal. Dia bekerja keras dengan maksimal. Dia belajar, dia melatih dirinya untuk berupgrade, bertumbuh dengan maksimal. Amin. Dia tidak bermain-main. Karena waktu yang sudah lewat tidak bisa diambil kembali. Amin. Kalau dalam mitologi Yunani itu waktu itu ada Kronos, ada Kairos. Kronos itu waktu yang berjalan, jam 1 jam berapa? 2 jam 3 jam 4 terus dia berjalan. Dia tidak pernah berjalan mundur, dia terus berjalan maju. Dia tidak peduli dengan kita. Kita mau malas-malasan, kita tidak mau malas-malasan, dia akan terus berjalan. Itu Kronos. Terus dia tidak akan menunggu. Nah, ada lagi yang namanya Kairos. Kairos itu momen atau kesempatan atau waktunya Tuhan. Jadi banyak orang karena mereka menyia-nyiakan waktu, akhirnya mereka melewatkan momen terbaik, waktunya Tuhan. Amin. Ada saya punya saudara satu. Dia harusnya bisa pemberesan dengan dia punya kakak. Tapi setiap ada kesempatan dia sia-sia. Terakhir ketika dia sadar dia harus pemberesan, tidak bisa lagi. Kenapa? Tuhan panggil dia mati dengan menyimpan dendam. Kira-kira bagaimana? Padahal ada momen-momen keluarga yang sebenarnya bisa, jadinya tidak bisa. Yang bodoh sama, ya dia tidak memanfaatkan kairos waktunya Tuhan dengan baik. Amin. Nah, ada banyak kebodohan yang kita lakukan karena kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Ada kairos orang bekerja itu, kalau tidak salah menurut pokoknya PBB punya salah satu badan WHO atau apa gitu. Itu dia bilang waktu produktif manusia itu dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. Anehnya ada beberapa orang sampai umur 40 tahun dia masih buka baju jalan di jalan, duduk di daerah. Betul gak tidak? Umur 40 tahun dia masih duduk jago di jalan. Begitu lewat 41 tahun dia sadar dia harus bekerja karena saya belum menikah, saya belum punya rumah, saya belum punya tabungan, masih utang di warung kios sebelah, kadang rokok harus pajak, oto lewat harus kasih berhenti pajak sopir. Saya belum punya apa-apa, masih belum punya persiapan apa-apa. Sudah umur 40 tahun, saya harus bekerja. Sudah lewat masa produktif, betul? Kairosnya itu dari 21 tahun sampai 40 tahun sudah lewat. Kairosnya sudah lewat. Dia bekerja mungkin ya bisa, tapi sudah tidak bisa maksimal. Amin. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan waktu. Dia buang kairos. Amin. Mari setiap kita pergunakan waktu dengan baik. Amin. Bangun kehidupan rohani kita, bangun kehidupan pribadi kita, bangun kehidupan rumah tangga kita,
bangun kapasitas pemahaman pengetahuan kita, belajar bacaan kita, baca buku semua, dengar khotbah, belajar, bangun kehidupan ekonomi kita. Amin. Yang belum menikah orang bangun sungguh-sungguh kehidupan ekonomi supaya waktu engkau menikah, ya sudah ada tabungan yang cukup. Kalau belum ada tabungan yang cukup juga tidak apa-apa, masih muda kerja dengan baik. Amin. Saya punya bapak bilang begini, lu harus bisa lebih maju dari bapak. Saya model begini kayaknya agak susah. Kalau bisa sama dengan bapak, syukur-syukur, puji Tuhan lah. Saya ngomong seperti itu. Habib ya sudah, Tuhan kasih kesempatan bekerja. Saya sekarang umur 42 tahun. Sebenarnya dilihat dari masa produktif, ukuran dari masa produktif sudah lewat 2 tahun. Tapi ya pokoknya terus bekerja. Amin. Yang bujang-bujang terus bekerja. Bangun kehidupan ekonomi. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Ya. Saya pikir sudah jelas semua. Tidak perlu berlama-lama. Itulah. Lanjut next. Itu 5 kebodohan utama. Amin. Yang pertama, jadi kalau kita berbicara tentang kebijaksanaan, maka yang pertama apa? Utamakan pengenalan akan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dan firman. Aku hence bodoh-bodoh begini, bodoh-bodoh, tidak mampu apa-apa. Aku hence terus melekat dengan Tuhan. Belajar, menggali firman, belajar menggali firman, bodoh-bodoh firman Tuhan. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, siap sedia senantiasa menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Pastikan pelitamu selalu menyala. Amin. Jangan sampai pelitamu padam. Yang ketiga, membangun dasar, yaitu apa? Senantiasa hidup dalam ketaatan. Sehingga ketika waktunya tiba, engkau berdiri di hadapan tahta putih anak domba. Tahta putih anak domba itu setiap orang dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Amin. Ketika kita berdiri di hadapan tahta putih anak domba, Tuhan buka list, rajin ke gereja. Lu ke gereja saja tidak pernah. Terus sekarang lu mau apa? Tuhan, kalau bisa sama masuk surga. Tidak di gereja saya, tidak di gereja saja, tidak pernah mau masuk surga. Berdoa saja, tidak pernah. Menyembah Tuhan saja, tidak pernah. Baca Alkitab saja, tidak pernah. Lalu lu mau masuk surga, lu pikir surga ini lu Bapa yang punya. Kan begitu toh? Betul tidak? Karena tidak membangun apa? Kehidupan dalam ketaatan. Itu baru bicara di gereja, belum bicara yang lain-lain. Amin. Seperti itu. Yang keempat, selalu menjaga hubungan. Orang bijak itu mengambil hati orang. Amin. Orang bijak itu mengambil hati orang. Dia selalu jaga hubungan. Makanya sekarang kalau ada konflik sedikit yang kayaknya tidak terlalu krusial, tidak terlalu berkaitan dengan masalah-masalah prinsip, sudahlah, lapangkan hati, luaskan hati, jangan simpan sampah di dalam. Amin. Amin. Jaga hubungan, bangun hubungan. Siapa tahu orang yang mungkin kita paling tidak suka saat ini, ternyata ke depan Tuhan pakai dia untuk menolong kita. Tapi karena kita sudah merusak hubungan, kita sudah menyia-nyiakan waktu untuk berhubungan baik dengan dia, sehingga pada waktunya seharusnya dia bisa Tuhan pakai menolong kita, jadinya tidak bisa karena hubungan sudah rusak. Amin. Bangun hubungan, jaga hubungan. Kalau ada sahabat-sahabat baik di sekitar kita, pelihara itu, jaga itu. Amin. Jangan rusak hubungan. Ya. Orang yang merusak hubungan juga tidak bijak, bodoh juga. Betul tidak? Ya. Yang terakhir, menggunakan waktu dengan baik. Amin. Pergunakan waktu dengan baik supaya kita tidak menyesal. Coba dulu waktu saya kuliah baik-baik. Kemudian setelah lulus kuliah, saya kerja baik-baik, saya belajar sungguh-sungguh, belajar baik-baik. Waktu kuliah begitu saya lulus SMA, saya cari pacar baik-baik. Kan begitu. Lulus waktu masih SMA saya sudah minum mabuk, saya buang-buang waktu.
Begitu lulus SMA, teman-teman kuliah saya senang-senang dulu di DT. Akhirnya sekarang nol, saya masih harus berjuang dulu dari awal. Kan ada orang-orang yang seperti itu, betul tidak? Saya pernah ketemu, saya punya teman satu yang jeluni sekarang enak. Enak apa? Saya saja kerja terlambat, tapi masih paham. Saya dilihat sampai sekarang nih, aduh. Kan sekarang lu masih jago tuh. Orang tidak makan jago lah. Kan begitu, betul tidak? Kenapa? Karena sudah menyia-nyiakan waktu. Oke. Demikian firman Tuhan. Jadi sepanjang 2018, bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Ini 5 poin ini menjadi perenungan bagi kita. Amin. 2018. Apakah kita menjalani dengan penuh kebijaksanaan atau kita menjalani dengan kebodohan? Mari di 2019 kita belajar membenahi diri untuk